Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sequence diagram. Salah satu diagram dalam UML yang masuk dalam kategori behavioral diagram. Oke, kali ini apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan menjelaskan fungsi dari sequence diagram. Yang kedua adalah menjelaskan aturan dan sintaks dari sequence diagram. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita membuat sebuah sequence diagram. Oke, apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah sebuah diagram yang mengilustrasikan objek-objek yang ada pada use case. Oke, sebelum ini kita sudah membuat use case diagram. Nah, use case diagram tadi akan kita ilustrasikan objek-objek yang ada dalam use case itu dengan sequence diagram. Selain menjelaskan atau mengilustrasikan objek, dalam sequence diagram juga akan menampilkan message atau pesan atau perintah yang melewati antar objek-objek tersebut. Oke. Sequence diagram. Ya, sequence diagram itu di sini jadinya adalah menggambarkan urutan pesan yang mengimplementasikan layanan atau transaksi. Ini di dalam sequence diagram kita akan menggambarkan urutan pesan. Oke. Kemudian dalam sequence diagram kita fokus pemodelannya adalah pada tingkat objek. Menekankan pada urutan waktu berdasarkan aktivitas yang terjadi di antara sekumpulan objek. Jadi nanti ditekankannya pada urutannya dari yang pertama kali dikerjakan sampai yang terakhir. Kemudian sequence diagram ini juga digunakan untuk memahami aliran kontrol suatu skenario berdasarkan waktu. Sebelum sequence, kita sudah membuat use case diagram dan skenario. Nah, dalam sequence diagram nanti akan dijelaskan bagaimana aliran kontrol tersebut antar objek berdasarkan urutan waktu. Oke, dalam sequence diagram ini juga nanti akan digambarkan objek dan kelas yang terlibat dalam skenario. Urutannya, pertukaran pesannya antar objek-objek tersebut nanti akan digambarkan dalam sequence diagram. Oke, dalam sequence diagram, untuk menggambarkan sequence diagram kita menggunakan beberapa sintaks atau lambang-lambang. Ada aktor, kita sudah tahu aktor, kemudian objek atau kelas, selanjutnya adalah lifeline atau garis hidup, yang keempat eksekusi, kemudian yang kelima message atau pesan, dan yang berikutnya adalah penghancuran objek atau object destruction, dan yang terakhir adalah sebuah frame. Nah, detailnya kita lihat selanjutnya. Nah, ini contoh sebuah sequence diagram. Oke, penggambaran sequence diagram ada masing-masing kolom. Ya, kalau dilihat ada kolom member, kolom book, atau book copy. Nah, ini masing-masing kolom melambangkan objek-objek yang berpartisipasi dan berinteraksi. Ya. Kemudian sumbu vertikal, yang ini sumbu vertikal mewakili waktu dari atas sampai ke bawah. Jadi yang atas pertama kali dimulai, yang bawah yang terakhir. Kemudian pesan ditampilkan oleh panah penuh. Seperti ini, panah penuh artinya garisnya penuh, bukan titik-titik tapi garis terus. Ini yang ini adalah pesan. Pesan harus diberi nama, ada label, kemudian ada operasinya, ya. Pesan juga bisa memerintahkan objek dirinya sendiri. Jadi di sini seperti looping. Ya. Kemudian ada yang namanya aktivasi. Aktivasi ini yang persegi panjang kecil yang ada di atas garis hidup. Ya. Ini lifeline yang garis putus-putus. Di setiap objek ini yang namanya lifeline, garis hidup. Nah, yang kotak kecil ini, persegi panjang kecil ini yang disebut aktivasi. Ya, di sini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi. Berarti ini melakukan operasinya di mana untuk objek ini, ya, ada di lifeline-nya ini. Ini juga di lifeline kecil ini di lifeline kecil ini. Oke. Sequence diagram mempunyai dua komponen utama sebenarnya, yang namanya active object dan komunikasi antar objek atau message, ya, yang dikirimkan antar objek.
Aktif objek adalah objek memiliki peran atau fungsi dalam sistem. Itu disebut aktif objek. Objek yang memiliki peran atau fungsi dalam sistem. Itu yang disebut aktif objek. Objek ini berpartisipasi dalam mengirimkan dan menerima pesan atau message. Ya. Diletakkan kalau dalam sequence diagram di paling atas tadi ya. Paling atas. Nah, aktif objek atau objek aktif ini bisa dua bentuk. Bisa berupa aktor, bisa juga objek atau kelas. Aktor kita perolehnya dari mana? Dari use case diagram yang sebelumnya kita buat. Ya, aktif objek yang pertama adalah objek atau kelas tadi ya. Nulisnya lambangnya kotak seperti ini, ya. Sintaknya instant names, kemudian titik 2 class name. Nah seperti ini. Ini instannya Avanza, nama kelasnya adalah mobil, ya. Ini adalah objek yang ada dalam sequence diagram, ya. Penamaannya boleh lengkap, instance dan kelasnya digunakan, atau sebagian hanya nama kelasnya saja atau nama objeknya saja, ya. Oke. Aktif objek yang kedua adalah aktor. Aktor, ya kita sudah ketahui sebelumnya, yang namanya aktor adalah seseorang atau sistem yang memperoleh keuntungan dari dan berada di luar sistem. Jadi yang memperoleh keuntungan dari sistem tapi berada di luar dari sistem, itu yang namanya aktor. Aktor berpartisipasi dalam sequence diagram dengan mengirimkan dan menerima pesan atau message, itu aktor. Lambangnya Stinky Man, nih, Stinky Man gambar orang tapi kurus. Kemudian bisa juga aktor seperti ini role-nya ya. Oke. Komponen yang kedua yang utama adalah komunikasi antar aktif objek tadi. Jadi objek-objek tadi saling berkomunikasi untuk melakukan sesuatu. Ini yang disebut message. Biasanya kita kenal message, tapi kalau di Indonesia ini adalah pesan. Digunakan untuk menggambarkan komunikasi antar objek. Jadi antar objek itu saling komunikasi, memberikan perintah atau menerima perintah. Nah itu yang kita sebut sequence, ya. Digunakan saat objek memerlukan atau mengaktifkan objek itu atau memberikan informasi ke objek yang lain. Itu gunanya message, ya. Sebuah message diwakili oleh sebuah panah, ya, di antara garis kehidupan, ya, atau lifeline, dua objek. Jadi ada objek itu di atas, kemudian setiap objek ada garis ke bawah lifeline, garis putus-putus. Nah, antar objek itu ada namanya lifeline, ada namanya message yang memberikan perintah antar objek atau dari objek ke objek itu sendiri, ya. Namanya diberi nama minimal dengan nama pesan, ya. Semua sintaks atau lambang yang digunakan dalam sebuah diagram harus diberi nama, nggak boleh nggak, ya. Jadi kalau untuk message minimal harus tadi diberi nama dengan nama pesannya, ya. Argumen dan informasi kontrol istilah dapat dimasukkan. Nah, message ini juga kita bisa memberikan pesan berulang, ya. Dia bisa memberikan ulang atau kontrol if. Nah, yang pasti message harus diberi nama. Oke. Ada macam-macam jenis pesan, ada sinkronus, asinkronus, ada flat, kemudian ada return, ya. Kalau yang tadi biasa kita pakai yang biasanya pakai flat, jadi tidak ada perbedaan antara sinkronus atau asinkronus. Tapi kalau mau dibedakan ada yang namanya sinkronus, asinkronus, dan return. Return itu adalah jadi kalau ada message dari satu objek ke objek lain terus kembali ke objek asal, itu kita pakai return. Bedanya kalau return adalah garisnya putus-putus, ya. Synchronous message biasanya untuk pesan yang sifatnya prosedural. Jadi ada pesan selesai dikerjakan baru pesan berikutnya, ya. Kalau asinkronus tidak perlu menunggu, jadi bisa langsung dieksekusi, ya, nggak harus pesannya selesai. Ini tadi untuk return value, jadi ada pesan kemudian ada respon, jadi dikembalikan pesannya. Oke. Nah, selain tadi fungsi utamanya,
kalau masih ingat, ada dua elemen utama dari sequence tadi, yaitu aktif objek, ya, aktor dan objek. Yang kedua adalah message, ya, itu elemen utama dari sequence diagram. Nah, selain itu ada elemen lain. Sebelumnya juga sudah digambarkan dalam tabel, ada yang namanya lifeline atau garis hidup, kemudian focus of control atau activation box atau execution occurrence. Yang ketiga adalah control information, bisa kondisi atau repetisi. Ya, kondisi itu buat pilihan, repetisi itu untuk perulangan. Ini elemen lain dalam sequence diagram. Oke. Lifeline ya menunjukkan garis hidup tadi. Kalau aktornya masih dalam sebuah proses, dia masih berjalan, itu kita kasih garis hidup, lambangnya garis titik-titik ini dari atas ke bawah. Ya. Kemudian kalau kita sebuah objek itu sudah tidak digunakan lagi, kita distract, biasanya di bawahnya dikasih tanda X. Yang kedua adalah focus of control atau activation box. Ya, berarti objek yang ada di paling atas ada gambar activation box-nya ini, persegi panjang kecil ini, berarti menggunakan objek aktif dan menggunakan sumber daya dalam periode waktu tertentu. Nah, pada periode waktu ini dia sedang digunakan, sedang aktif. Ya, ini activation box, ya, menunjukkan bahwa dia sedang menerima atau mengirimkan pesan. Ya, ini lambangnya ada di atas lifeline. Oke, nah ini sequence diagram tadi. Atas di sini objek, kalau yang masih ingat ini objek, ini objek. Setiap objek ada lifeline-nya atau garis hidup yang garis titik-titik. Oke, kemudian ada message. Message itu bisa antar objek atau dari objek itu dia memanggil dirinya sendiri atau memberi pesan kepada dirinya sendiri. Ya, ini adalah waktu, time. Ya, artinya apa? Berarti message ini dijalankan, kita lihat dari atas ke bawah. Berarti yang pertama dijalankan pesannya adalah borrow dulu. Kemudian oke, kalau oke berarti dia memanggil objek ini. Baru pesan yang ini adalah kondisi. Oke enggak? Oh, kalau oke, baru kita ke buku. Aktivasi objek buku. Ya, dan seterusnya. Ini sequence penggambaran sequence diagram. Oke. Kita lanjutkan ke control information. Jadi kita sudah punya komponen sequence diagram, ada tadi aktif objek, aktor dan objek. Kedua, message atau pesan. Yang ketiga tadi lifeline, ya. Yang keempat activation, ya. Yang kelima ini kita lanjutkan adalah control information, ya. Control information ada dua tadi, yaitu kondisi atau condition dan repetition atau perulangan. Ya, ini kondisi, sintaksnya expression terus message label. Ya, contohnya oke, borrow member, berarti kalau statusnya oke baru bisa ada message borrow. Ya. Kemudian contohnya seperti ini. Ya, ada message, kemudian ada message calculate. Message calculate ini akan dikirimkan ke objek 2, ya, ke objek 2 kalau kondisinya terpenuhi. Apa kondisinya? X-nya kurang dari 15. Nah, itu contoh dari condition. Ya, ini contoh yang lebih rumit lagi, bisa 2. Kalau kurang dari 15, objek 2 yang diaktifasi. Kalau X-nya lebih dari 20, yang diaktifasi adalah objek 3. Ya. Control information yang kedua adalah iterasi. Ya, iterasi itu perulangan. Bisa pakai until atau while atau or. Ya. Memiliki tanda kurung siku yang berisi kondisi berkelanjutan atau until. Jadi akan berulang terus sampai kondisi itu tidak memenuhi. Ya, sementara while akan kalau kondisinya memenuhi, dia akan berulang.
Ya, itu while sama until. Ya, sintaknya ada bintang, kemudian ada expression sama message-nya. Ya. Ini contohnya. Ya, ada message draw. Nah, pesan ini compound save ya akan mengirim pesan menggambar terus ke objek save. Ya. Contohnya lagi, misalnya ini biar kelihatan. Nah, ini akan driver nih ya. Objek driver akan mengirimkan pesan insert ke dalam disk sampai penuh. Jadi selama belum penuh, ini perulangan ini tidak akan berhenti. Itu contoh control information. Ya. Nah, selain itu, dalam sequence diagram kita juga bisa menghilangkan atau menghilangkan atau membuat objek baru. Ya, menghilangkan itu menghapus atau kita membuat objek baru. Ya, dengan perintah atau stereotype untuk membuat dengan create, kalau menghapus dengan destroy. Ini created object, ini objek yang dibuat. Nah, kemudian ada pesan lagi, misalnya mau dihapuskan, ada pesan destroy. Biasanya kalau sudah ada pesan destroy, objeknya hilang, akan ada tanda lifeline-nya. Kalau sudah tidak ada, sudah dihapus, lifeline-nya tidak ada, kita tambahkan tanda silang. Ya, ini untuk create dan destroy. Nah, untuk yang create bisa, tadi kita bicarakan sequence diagram, objek ada di paling atas. Nah, untuk membedakannya, biasanya kalau create itu tidak timbulnya tidak taruhnya di atas, tapi agak ke bawah. Jadi menunjukkan bahwa awalnya belum ada, dia baru di create. Ya, itu to create dan destroy. Oke, itu tadi adalah sintaks yang dibutuhkan kalau kita ingin menggambarkan sebuah sequence diagram. Nah, bagaimana sekarang cara membuatnya? Nah, ada 6 langkah, yaitu tentukan konteksnya dari use case diagram, identifikasi objek atau aktor yang berpartisipasi, yang ketiga, atur garis hidup untuk setiap objek atau aktor. Kemudian yang keempat, letakkan pesan dari atas ke bawah berdasarkan urutan waktu atau urutan pengirimannya. Ya, dari atas ke bawah. Ya, tergantung urutannya mana dulu yang dikerjakan. Oke. Kemudian tambahkan fokus kontrol untuk setiap garis hidup, objek atau aktor. Yang keenam adalah kita validasi. Setiap kita habis menggambar, kita validasi. Oke. Langkah pertama, menetapkan konteks. Ya, menetapkan konteks itu apa? Artinya kita membuat sequence diagram dari use case diagram. Use case diagram itu biasanya ada beberapa use case. Nah, sequence konteks dari konteks di sini maksudnya adalah dari use case mana yang mau akan kita buatkan sequence diagram. Misalnya ada 4 use case, dalam satu use case diagram kita pilih use case yang pertama. Oh, use case yang pertama tentang apa? Oh, misalnya memilah barang misalnya. Nah, dari satu use case itu kita buat satu use case diagram. Ya. Kemudian tentukan aktor yang menginisiasi atau yang memulai use case tersebut. Yaitu kita bisa lihat dari gambar use case-nya. Oke, yang langkah kedua adalah membuat mengidentifikasi objek yang berpartisipasi dalam implementasi use case. Ya, kita yang kedua adalah mengidentifikasi objeknya. Ya, itu kita bisa lihat sebenarnya dari use case diagram. Setelah kita use case diagram, kita bisa melihat dari skenario-nya. Dari situ kita bisa lihat mana-mana objek yang terlibat dalam use case tersebut. Kita list dulu. Use case kandidat objek bisa berupa diperoleh dari use case controller, bisa dari domain class, bisa dari database, bisa juga dari display screen atau report. Selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi atau melist kandidat message. Ya, caranya dengan meriksa langkah dalam skenario. Ya, yang sudah dibuat dalam deskripsi use case. Ya, kita bisa mengidentifikasi dari situ, kemudian
dari setiap langkah-langkah yang sudah dibuat dalam deskripsi use case itu, kita harus identifikasi nomor langkahnya untuk menentukan urutan ya. Kemudian tentukan pesan yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah tersebut ya. Pesannya apa dalam langkah tersebut? Kemudian setiap pesan tentukan kelasnya, mana yang menyimpan data untuk tindakan atau melakukan tindakan ini. Nah, itu dalam setiap langkah ada kata kerja, ada kata bendanya. Ya, itu nanti yang bisa dibuat untuk membantu mengidentifikasi message dan objek. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah pastikan bahwa pesan dalam tabel berada dalam urutan yang sama dengan skenario nantinya. Oke, kita buat list, oh ini message, ini objek. Oke, setelah itu kita sudah punya list message-nya, kita sudah punya list kandidat objeknya, kita mulai membuat sequence diagram. Kita mulai menggambar objeknya yang atas, kemudian yang ke bawah adalah message-nya. Ya, urutannya dari kiri itu kita mulai dari aktor yang menginisiasi, kemudian baru objek-objek yang muncul. Ya, bisa dari tampilan layarnya, kemudian primernya, kemudian kelas domainnya, kemudian kelas layar tampilan, ya, itu akan muncul. Kemudian langkah yang ketiga adalah menetapkan lifeline dari setiap objek atau aktor, tambahin garis tutus khusus dari setiap objek. Langkah yang keempat adalah kita meletakkan message-message dari yang tadi list pesan yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam diagram. Kita letakkan antar objek ya. Pesan itu objek mana yang mengeluarkan atau aktor mana untuk aktif objek yang mana ya. Kemudian dikerjakan berurutan dari nomor kecil, dari yang pertama kali dilakukan sampai yang terakhir ya. Kemudian jangan lupa gambarnya diberi nama, message-nya diberi nama pada gambar. Langkah yang kelima adalah kita menambahkan fokus kontrol atau aktivasi box yang lambangnya persegi panjang. Ya, kemudian itu menunjukkan bahwa disitulah pada objek itu aktivasi dilakukan. Setelah menambahkan fokus kontrol, langkah yang ke-6 adalah kita memvalidasi diagram. Ya, setelah kita gambar semua lengkap diagramnya, langkah yang kedua adalah kita belum tahu ini apakah benar yang dimaksud oleh user. Nah, kita perlu validasi. Validasi bisa untuk lebih baiknya kita ke teman dulu mana yang baik, kemudian ada revisi atau tidak, kemudian untuk kita serahkan kepada user apakah apa yang kita sudah buat sequence-nya sesuai dengan apa yang terjadi dalam sistem. Itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk membangun sebuah sequence diagram. Oke, semoga bisa menambah manfaat dalam kita membuat sebuah sequence diagram. Oke, sampai ketemu lagi pada perkuliahan berikutnya.